Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita mau membuat bolu kukus pelangi yang lentur, teksturnya padat tapi super lembut dan moist. Dan untuk tambahan lemaknya, di sini Umi pakai margarin yang pastinya bakalan anti serat. Tuh, warnanya juga cantik banget ya. Nggak terlalu soft juga nggak terlalu ngejreng. Dan untuk cara pembuatannya, tenang aja, ini gampang banget karena kita akan menggunakan metode all-in-one di mana semua bahannya akan kita masukkan di awal kecuali margarin. Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama, kita siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Tambahkan dengan 5 butir telur utuh, 10 gram SP, 150 gram gula pasir. Tambahkan juga dengan 130 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram kental manis, dan 15 gram tepung maizena. Selanjutnya, di sini akan kita mixer dengan kecepatan paling tinggi di mixer masing-masing selama kurang lebih 7-10 menit. Di tengah-tengah memixer sekitar 1 menit di mixer, di sini akan Umi hentikan dulu untuk pemixerannya. Kemudian kita bantu aduk dengan spatula untuk menjangkau bahan-bahan atau tepung yang terletak di pinggiran wadah. Nah, ini semua bahannya udah ada di tengah. Selanjutnya kita mixer kembali sampai teksturnya mengembang, kental, dan juga berjejak. Untuk membuat cake atau bolu dengan menggunakan emulsifier, pastinya harus digunakan kecepatan paling tinggi di mixer masing-masing dan di mixernya selama kurang lebih 7-10 menit. Jangan kurang dari itu karena nanti tekstur dari bolunya atau cake-nya menjadi kurang lembut. Kalau lebih dari itu, nanti takutnya cake-nya itu malah jadi encer kembali, teman-teman. Jadi harus pas ya, teman-teman, 7-10 menit. Nah, ini tadi Umi mixer sekitar kurang lebih 10 menit. Kita bantu aduk dulu pakai spatula supaya memastikan semua bahannya udah termixer atau udah tercampur. Untuk konsistensi dari adonannya bisa kelihatan banget kental dan berjejak. Kalau adonannya udah bener, selanjutnya kita tambahkan dengan 1 sendok teh perisa vanila. Dan tambahkan juga ini supaya moist ya teman-teman, tambahkan dengan 130 gram margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Di sini margarinnya kita lelehkan dengan cara ditim sampai leleh aja, jadi jangan sampai mendidih ya. Dan kondisi margarin saat kita masukkan ke dalam adonan itu kondisinya masih hangat-hangat kuku, jadi jangan tunggu sampai benar-benar dingin. Kalau kondisi margarinnya masih hangat-hangat kuku, itu akan lebih mudah teraduk atau tercampur dengan adonan. Dan untuk pengadukannya kita lakukan perlahan-lahan aja, jadi kita aduk balik dengan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan gak ada margarin yang mengendap di dasar adonan. Kalau masih ada margarin yang belum tercampur atau masih ada yang mengendap di dasar adonan, bisa dipastikan nanti bolunya bakalan bantet. Nah, ini wajib banget teman-teman perhatikan konsistensi hasil akhir adonannya masih cukup kental dan berjejak. Selanjutnya adonan akan kita bagi jadi 6 bagian, di mana 3 bagian pertama akan kita timbang berat adonannya sebesar 120 gram. Layer pertama akan kita tambahkan beberapa tetes warna ungu, layer kedua beberapa tetes warna biru, dan layer ketiga beberapa tetes warna hijau. Untuk penambahan warnanya sendiri bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, bisa dikurangi atau ditambahkan warnanya kalau pengen lebih ngejreng. Aduk perlahan-lahan sampai warnanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya untuk 3 layer adonan berikutnya, kita timbang berat adonannya sebesar 110 gram. Dan untuk layer yang keempat, kita tambahkan pewarna kuning, layer kelima pewarna orange, dan layer yang keenam pewarna merah. Aduk perlahan sampai warnanya tercampur rata, dan kalau udah tercampur rata bisa kita sisihkan. Nah, pertama kita akan kukus adonan yang sudah kita beri pewarna ungu. Kalau nggak ada pewarna ungu bisa diganti dengan campuran warna merah dan biru.
Kita tuang adonan warna ungu ke dalam loyang. Di sini Umi pakai loyang persegi ukuran 16 cm dengan tinggi 7 cm, di mana loyangnya sudah kita oles tipis pakai margarin dan dialasi dengan baking paper. Kalau adonan udah rata, siap untuk kita kukus. Jangan lupa kukusannya harus sudah dipanaskan terlebih dahulu sampai beruap. Kalau udah beruap, selanjutnya bisa kita masukkan adonan ke dalam kukusan. Untuk mengukus bolu, sebaiknya gunakan api sedang cenderung kecil supaya bolunya nggak bergelombang. Di sini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup kukusannya kita lapisi dengan kain bersih supaya uap airnya nggak menetes ke dalam adonan. Setelah 10 menit dikukus, layer pertama udah matang, selanjutnya kita tambahkan layer yang kedua yaitu warna biru. Jangan lupa sebelum dituang kita aduk-aduk dulu secara perlahan supaya nanti teksturnya nggak berpori atau porinya lebih kecil ya teman-teman. Kalau udah diaduk, selanjutnya kita tuang ke atas layer yang pertama atau layer ungu, kemudian kita kukus kembali selama kurang lebih 10 menit. Apinya masih sama, pakai api sedang cenderung kecil. Setelah matang, tambahkan layer yang berikutnya yaitu warna hijau. Sebelum dituang, pastikan sudah diaduk dulu secara perlahan ya, supaya porinya lebih kecil-kecil. Yang warna hijau tadi adonannya lupa Umi aduk ya sebelum dituang, dan nanti bakalan kelihatan kalau bolunya udah matang dan kita belah nanti porinya agak besar-besar. Lanjut kita ke layer yang keempat yaitu warna kuning. Layer hijau udah matang, selanjutnya kita tambahkan layer kuning dan sebelum dituang pastikan sudah diaduk-aduk dulu secara perlahan. Kita ngaduknya itu harus perlahan-lahan aja supaya adonannya atau tekstur dari bolunya tetap lembut. Untuk layer yang keempat ini bisa kita kurangi lagi untuk apinya supaya apa? Supaya adonannya atau bolunya nggak bergelombang. Selanjutnya kita tambahkan warna orange. Nah, untuk yang warna orange ini apinya sudah Umi kurangi ya teman-teman. Tadinya pakai api sedang cenderung kecil, sekarang pakai api kecil. Nah, di sini Umi kukusnya masih sama yaitu selama kurang lebih 10 menit atau sampai matang. Kalau misalnya kukusannya dirasa terlalu panas, bisa kita buka sedikit ya tutup kukusannya. Selanjutnya ini masuk ke layer yang terakhir yaitu warna merah. Sebelum dituang, pastikan Umi ingatkan lagi sudah diaduk dulu secara perlahan. Kemudian kita ratakan adonannya. Dan setelah rata, ini siap untuk kita kukus. Untuk layer yang terakhir ini akan kita kukus lebih lama yaitu sekitar 25 menit dengan api kecil. Dan setelah dikukus selama kurang lebih 25 menit untuk layer yang terakhir, ini bolunya udah matang. Kita keluarkan dari kukusan dan kita tunggu dulu sampai bolunya agak dingin. Kalau udah agak dingin, baru kita keluarkan bolunya dari loyang. Sebelum dikeluarkan, ini bisa kita bantu sisir dulu bagian samping-samping dari bolunya. Nah, selanjutnya ini akan kita balik. Setelah dibalik, kita ambil loyangnya dan kita ambil juga baking papernya. Kalau teman-teman perhatikan, ini gradasi warnanya belum kelihatan terlalu jelas. Nanti akan kita rapikan bagian samping-sampingnya supaya gradasi warnanya terlihat lebih jelas. Di sini kita balik lagi supaya warna merahnya berada di atas. Nah, selanjutnya bagian samping-sampingnya akan kita rapikan. Ini tipis aja teman-teman kerapiinnya, supaya kelihatan layer warnanya atau gradasi warnanya terlihat lebih jelas. Tuh bisa kelihatan banget, tekstur dari bolunya lentur banget, bisa digulung juga. Warna dari rainbow cake-nya juga cantik banget ya teman-teman, nggak terlalu soft juga nggak terlalu ngejreng. Jadi ini pas banget. Setelah semua sisinya kita rapikan, selanjutnya kita bagi dua dan siap untuk kita potong-potong jadi beberapa bagian. Ini kalau teman-teman bisa perhatikan layer yang terakhir atau layer warna merahnya ini agak bergelombang ya. Itu disebabkan karena kukusannya udah terlalu panas. Jadi untuk layer yang terakhir harus digunakan api yang kecil banget supaya permukaannya nggak bergelombang. Oh iya, untuk memotongnya pastikan bolunya dalam kondisi udah dingin supaya hasil potongannya lebih rapi ya. Nah, ini potongannya rapi banget. Gradasi warnanya juga terlihat sangat cantik. Tekstur bolunya sendiri terlihat padat, tapi ini super lembut dan moist banget teman-teman. Tuh, kalau dibelah udah kelihatan banget betapa moistnya bolu kukus pelangi ini. Sekarang langsung kita coba aja bolu kukus pelanginya. Warnanya cakep banget, bismillah. Teksturnya bener-bener lembut, moist banget. Karena tadi Umi pakainya itu margarin, jadi ini lebih moist, lebih lembut gitu, lebih padat. Tapi kalau teman-teman pakai minyak, itu akan terasa lebih kering dan agak seret.
Untuk rasanya sendiri, menurut Umi ini manisnya pas dan aroma dan rasa vanilanya juga sedikit berasa. Bolu kukus pelangi ini bisa teman-teman potong persegi kayak gini, atau kalau misalnya mau dibikin bolu gulung itu bisa dipotong tipis-tipis seperti memotong pinggiran tadi, kemudian bagian tengahnya sedikit diberi whipped cream atau buttercream, kemudian digulung sampai rapat. Oh ya, sedikit tips untuk pembuatan bolu kukus pelangi ini. Saat kita masukkan margarin, itu kita aduk perlahan-lahan dengan menggunakan spatula. Apalagi saat kita tambahkan pewarna-pewarnanya itu, harus kita aduk-aduk perlahan ya teman-teman. Supaya apa? Supaya adonannya terjaga kekentalannya dan nanti hasil bolunya itu nggak bantet atau nggak seret. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.